Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 Kota Tangerang, Banten hingga 1 siang ketinggian air masih mencapai 1 meter. Pemirsa, inilah kondisi banjir yang merendam perumahan Ciledug Indah 2 Kota Tangerang, Banten. Banjir yang terjadi mulai Sabtu pagi merendam ratusan unit rumah di lokasi permukiman yang selalu dilanda banjir di saat musim penghujan. Musibah banjir terjadi diduga akibat tanggul yang jebol karena tidak kuat menahan debit air dari Kali Angke. Sementara saat ini ada petugas dari BPBD Kota Tangerang, pihak kepolisian yang melakukan evakuasi warga dan mendirikan posko. Sebelumnya, pemirsa, pada Sabtu pagi, air luapan Kali Angke mengalir deras memasuki kawasan perumahan Ciledug Indah 1. Derasnya arus disebabkan jebolnya tanggul Kali Angke. Mulainya dari jam 6. Dari jam 6. Merambat ke sininya itu di antara jam 8 jam 9 lah. Jam 8 jam 9. Pak, kira-kira ketinggian airnya itu paling dalam di sini berapa meter, Pak? Paling dalam itu ketinggian 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter lebih ya, Pak? 1 meter lebih. Banjir merendam perumahan Ciledug Indah dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumudo langsung dari Ciledug Indah, Tangerang, Banten. Marcel, bagaimanakah kondisi banjir di perumahan Ciledug Indah saat ini? Zilvia, sampai dengan sore hari ini ketinggian air belum kunjung surut di perumahan Ciledug Indah 2, Kelurahan Pedurenan, di mana sampai dengan sore hari ini bahkan ketinggian air yang kami pantau ini bisa mencapai lebih dari 2 meter. Baru saja tadi kami mengikuti satu perahu karet yang mencoba melakukan evakuasi warga dan nampak ketinggian air ini bahkan merendam lantai 1 dari rumah-rumah yang berada di dataran yang lebih rendah, sehingga kurang lebih diperkirakan ketinggian air masih sekitar 2,5 meter. Sampai dengan sore hari ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi kepada sejumlah warga. Sepanjang tadi kami melihat ke dalam komplek Ciledug Indah 2 ini ada beberapa warga yang masih bertahan di lantai 2 dan mereka menyampaikan ada yang memang butuh evakuasi, ada yang butuh makanan, ada yang butuh minuman karena sepanjang siang hari ini mereka belum mendapatkan pasokan makanan. Dan kondisi di dalam perumahan ini aliran listrik juga sudah diputus, kemudian air PDAM ini juga sudah tidak dinyalakan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang esensial ini tidak didapatkan oleh warga yang terjebak banjir. Dari pihak pemerintah atau tepatnya dari pihak kecamatan setempat sebenarnya sudah menyarankan agar seluruh warga dapat melakukan penyelamatan atau evakuasi. Namun memang ada beberapa yang masih memilih untuk bertahan di rumah mereka, di lantai 2 rumah mereka. Dan sampai dengan sore hari ini memang untuk warga yang membutuhkan evakuasi, arus informasi ini melalui grup-grup WhatsApp yang dikelola oleh pihak RT dan RW setempat. Sehingga apabila memang ada warga yang membutuhkan baik itu bantuan evakuasi, makanan atau bantuan lainnya, ini bisa segera menghubungi pihak Satgas Banjir yang berada di komplek Ciledug Indah 2 ini. Selain itu berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan bahwa untuk selain di perumahan Ciledug Indah 2, banjir juga masih merendam di beberapa perumahan lainnya seperti di perumahan Ciledug Indah 1, perumahan Puri Kartika, perumahan Duren Villa, dan ada 3 kampung atau kelurahan lainnya yang juga sampai saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi sekitar 1 sampai 2 meter. Untuk di lokasi tempat kami melaporkan saat ini saja, ini ada sekitar 2.000 warga yang terdampak banjir, dan juga untuk mengantisipasi pihak pemerintah setempat juga sudah
membuka beberapa lokasi sebagai tempat pengungsian bagi warga yang menginginkan untuk dievakuasi. Salah satu titik pengungsian yang kami pantau ini berada tepat di depan pintu masuk perumahan Ciledug Indah 2, yakni di Masjid Al-Irsyad. Pengungsian ini sudah dibuka sejak pagi hari tadi dan kurang lebih sampai dengan sore hari ini menampung sekitar 200 pengungsi. Sehingga dengan adanya kondisi banjir ini tentu ada beberapa kebutuhan juga yang perlu untuk dipenuhi dalam kurun waktu singkat ini, seperti misalnya logistik, makanan untuk para pengungsi ataupun warga yang saat ini masih terjebak banjir. Kemudian terkait dengan upaya evakuasi juga karena kondisi ketinggian air masih cukup tinggi, maka dari pihak kecamatan tadi sempat menyatakan perahu-perahu karet yang ada ini sebenarnya perlu untuk ditambah dengan perahu mesin begitu agar memudahkan upaya evakuasi dan juga untuk keselamatan dan keamanan dari tim SAR gabungan yang melakukan upaya evakuasi tersebut. Zilvia. Marcel, bisa Anda jelaskan selain memang curah hujan yang tinggi, apa penyebab lainnya sehingga banjir terjadi di sana? Ya Zulfia, sebenarnya selama beberapa hari kebelakang ini pihak pemerintah menyatakan bahwa curah hujan di kawasan Tangerang ini jika dibandingkan dengan di wilayah-wilayah lain tergolong tidak begitu tinggi. Namun memang terjadi kiriman air dari Kali Angke yang dari pantauan kami sampai dengan siang hari tadi masih berstatus siaga 1. Kiriman air ini mulai terlihat di mana debit air meningkat pada jam 6 pagi tadi dan pada jam 10 pagi ini air sudah mulai menggenang di rumah-rumah warga. Sepanjang hari ini kondisi cuaca memang di sekitar kawasan perumahan ini atau di sekitar Kecamatan Karangtengah dalam kondisi yang mendung. Intensitas hujan terbilang rendah, namun memang dari pihak pemerintah masih terus mengantisipasi apabila di wilayah hulu kembali terjadi hujan, maka kemungkinan akan ada kiriman air lagi yang datang atau yang menggenang di sungai-sungai sekitar perumahan ini, sehingga berbagai upaya antisipasi seperti misalnya pihak pemerintah juga memeriksa atau tengah mendata apakah ada tanggul-tanggul jebol di sekitar pemukiman ini untuk memastikan agar apabila debit air meningkat maka bisa segera diperbaiki agar air tidak langsung meluap atau meluber ke pemukiman warga. Zilvia. Baik, terima kasih rekan Marcelina Tumundo atas laporan Anda.